Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang saya sedang mengadakan penelitian betul dinas sosial Bondowoso, mewakili kampus. Nah, itu dosennya saya yang duduk. Ini bagian teman-teman. Satu aja. Iya, sengaja. Iya. Ya Allah. Siap tanggal siap. Ya Allah. Link aja nanti. Salut-salutan. Ada yang ngerekam. Saya Rekam suara, bisa video. video lah. Rekam suara. Foto cuma. Kau pakai HP-mu rekam suara. Iya. Ya dah. Aku kan lain. Baru langsung. Anu nek nomor betagi kamu. Oh iya santuy. Mengorek. Sudah tadi. Semester berapa Nisa? Semester 4 mau masuk semester 5. Oh, mau masuk semester 5. Ayo enak. Meskipun sudah besar karena masih muda ya, enak aja. Ayo. Ini sebenarnya mohon maaf. Oh. Sebenarnya ada 7 orang. Ya. Mau yang 4 semester 6 sekarang lagi BPL. Oh, Ada yang di sini ada anak 4 STAI. Oh, dipakai juga. Iya, di sini PPL ada anak 4. Oh, kebetulan yang ikut satu grup ada di Man, ada di Zaiba, Ya. satu jauh-jauh itu. Oh ya, hari ini. Oh, ini semester 5 berarti Ini kan? semester 5. Fakultas PAI. PAI semua. PAI itu ada berapa jurusan? PAI 1. Oke. PAI, kemudian manajemen MPI, kemudian PGMI, ekonomi syariah. Kemudian Oh, PAI itu ada ekonomi syariah? Enggak, PAI 1. Oh, PAI 1. Oke. Oh, berarti sekarang fakultasnya sudah ada berapa? Satu. Ntar dua. Oh, FAI ada 3. Hmm. FAI ada 3, ada PAI, PGMI sama MPI. Yang FEBI ada 1. Oh, sudah ada FEBI-nya ya. Ekonomi syariah. Oh iya. Kemudian yang pasca bagus. Hmm. Yang belum turun Hmm. HKI, HKI. hukum lembaga Islam. Oh. Yang dulu ahwalus syasiyah kalau di Iya. Berarti itu induknya di syariah ya? Induknya nanti. Kalau yang HKI syariah, Yang FEBI? yang FEBI ekonomi syariah. Oh, ekonomi. Oh, gitu. Sendiri-sendiri. Bisa saya sambil tanda tangan enggak apa-apa? Monggo. Oh, oke. Mas S2-nya sudah banyak mahasiswanya? S2 yang masuk baru 18. 18. Itu apa? Fakultas apa? Jurusannya? MPI, manajemen pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Konsentrasinya di manajemen pesantren. Itu kuliahnya tiap hari? Kalau informasinya ada 2. Ah. Ada yang kelas kelas apa namanya Mas?
reguler, reguler, ada nggih. yang kelas karyawan. Yang kelas karyawan, Kelas karyawan itu Jumat Sabtu. nggih. Kalau yang kelas reguler itu Rabu Kamis. Dibagi dua. Jumat Sabtu, jadi memudahkan ya sebenarnya. Nah ini ke ini sekolah-sekolah. Ya, sekarang sudah ke guru-guru itu mungkin nih. Kemarin sudah sebagian sudah sosialisasi. Masuk ke Kemenang. Terakhir kapan Terakhir pendaftaran? itu masih September. Oh, terakhir pendaftaran. Karena kalau siswa itu awal masuk baru Oktober. Kalau yang S1 September sudah aktif. Alhamdulillah terus nih. Mudah-mudahan Luar biasa. di Unibo juga kayaknya ada siswa juga. Fakultas hukum ya kayaknya. Kelas jauhnya Unitomo. Unitomo. Kayaknya gitu, nggih. Ya alhamdulillah Ustaz Samsul juga ini ya. Pokoknya alumni itu dimanapun banyak inovasi. banyak mengerti tanpa batas. Iya, ya itu betul. Slogan mengerti tanpa batas itu menjadi apapun ya wes ya itu pedomannya. Ini gimana Ustaz? Kamu nyaman? Sambil saya rekam saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah. Ini penelitian tentang perkawinan anak. Ini kemarin memang sudah disiapkan Ustazah berkaitan dengan kalau temanya itu berkaitan dengan perceraian. Yang di Bondowoso itu tingkat perceraian sangat tinggi. Ya. Kemudian sebagai salah satu bentuk solusinya adalah sosialisasi pernikahan dini. Ini nanti apa? Penelitian. Pengabdian. Oh, pengabdian. Ini dalam bentuk pengabdian. Jadi kami bersama teman-teman mahasiswa ini ingin mengetahui lebih jauh berkaitan dengan satu konsep berkaitan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Kemudian nomor dua sebagai bentuk langkah kira-kira ada enggak dari sosialisasi itu terhadap meminimalisir angka perceraian yang ada di Bondowoso. Jadi memang kita itu memang memang ya kalau saya katakan ngoyo ya harus ngoyo memang. Karena kita tahu, saya seringkali kan mengatakan kepada teman-teman, kita tuh sudah tahu masalahnya. Masalahnya apa, faktanya bagaimana, penyebabnya apa, lantas solusinya bagaimana. Jadi masalahnya apa, faktanya bagaimana, penyebabnya apa, solusinya seperti apa. Sekarang kita masalahnya tahu. Masalahnya adalah tingginya angka perkawinan anak, tingginya angka perceraian. Nah, dari tingginya angka perkawinan anak itu kita akhirnya kan ada dampak-dampaknya. Dampaknya ketika anak itu tidak siap secara fisik dan psikis dinikahkan secara entah itu paksa, entah itu kemauan anak, ya pastilah akhirnya kematian ibu tinggi, kematian bayi tinggi. Akhirnya kemudian ketika sama-sama selamat pun melahirkan, resiko stunting juga tinggi, resiko gizi buruk juga tinggi. Itu dampak-dampak ikutannya. Nah, akhirnya kalau angkanya nanti saya kirimkan Ustaz. Angkanya perkawinan anak mulai tahun 2019 itu berapa itu nanti kami kirimkan data-datanya. Kita sudah tahu penyebabnya apa, masalahnya apa, fakta data-datanya seperti apa, nanti saya kirimkan. Itu data dari Pengadilan Agama. Lah kemudian penyebabnya kita juga tahu. Penyebabnya rata-rata kan budaya tunangan di usia anak. Kemudian mereka ngomongnya terlalu lama tunangan. Ada lagi budaya kalau 3 kali dilamar nggak diterima itu pamali. Ada budaya dusok namanya. Kalau dusok. Jadi kalau sudah tunangan, laki-laki itu tidak pulang-pulang dari rumah perempuan. Si perempuan tidak pulang-pulang dari rumah laki-laki. Banyak kan itu? Berdua lebaran kemana-mana. Mana dusok itu? Di daerah timur. Kalau di rumah nggak ada dusok. Cermin katanya gitu. Itu penyebabnya. Terus kemudian juga ada kecelakaan. Tetapi kecelakaan itu ternyata tidak banyak. Saya tanya ke Pengadilan Agama, apakah mereka yang mengajukan diska itu karena hamil duluan? Ternyata enggak.
dominasinya adalah rata-rata karena memang tunangan terlalu lama. Kelas 5 SD tunangan. Ya, kok wong hamil aja sudah jadian. Nanti kalau anakmu laki-laki kawin sama anak saya. Kalau saya anaknya karena masih ada seperti itu. Dijodohkan berarti. Ya. Jodohkan sejak dini. Ya, dijodohkan sejak dini karena supaya ikatan keluarga ini nggak putus. Ada lagi mbahnya yang keburu kan. Ayo cepet dinikahkan, takut tak kecapok ke saya. Takut tak kecapok ke mbah. Nah, ya. Itu budaya. Sehingga akhirnya apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, edukasi. Jadi yang ada banyak hal. Yang pertama adalah regulasi, kemudian edukasi. Jadi ada langkah pencegahan, ada langkah penanganan. Untuk yang pertama langkah pencegahannya apa? Ini dok. Ini Pak Andre sudah. Oh yang enggak ya. Dari Lamongan. Kadang orang sembuh, orang Bekasi, keluarganya itu sudah nggak mau. Orang Malang, keluarganya sudah nggak mau. Akhirnya mau tidak mau kita koordinasi dengan dinas. Kemudian menyalahkan siapapun dalam hal ini karena memang seperti ini juga adalah budaya. Akhirnya ya langkah penanganannya untuk mereka yang sudah terlanjur menikah ya kita akhirnya kita edukasi bagaimana caranya. Kita ada sekolah orang tua hebat ya, sekolah orang tua hebat itu programnya BKKBN, kita kerjasama dengan PKK sehingga di sekolah orang tua hebat itu mereka diajari bagaimana parenting, bagaimana menjaga kesehatan anak, menjaga kesehatan ibu, intinya itu. Dan mereka meskipun sudah menikah, ya kita ayo yang memang usianya ini harus ikut paket C. Nanti kalau sudah lulus, karena meskipun sudah menikah, pendidikan itu jangan terputus. Kuliah saya ini di At-Taqwa, di Indi, terserah. Yang penting melanjutkan pembelajaran. Mereka yang nggak lulus SMP, ayo ikut paket B. Karena apa? Mereka lah yang menyumbang angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Bondowoso itu masih 5,9 tahun. Jadi kalau di total, Kabupaten Bondowoso ini belum lulus SD masyarakatnya. Nah, di siapa yang menyumbangnya itu tadi, sehingga IPM kita rendah. Rata lama-lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah juga rendah. Ya. Terus itu sekolah orang tua hebat untuk ibu-ibunya. Ada juga Sekoper PKH, sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas hidup. Ya. Itu kami sasarannya itu adalah ibu-ibu KPM PKH. Tidak ada anggarannya. Ya artinya tuh mereka itu sekolah. Narasumbernya siapa? Tutornya, yang pendamping PKH. Jadi setiap bulan mereka dikasih materi dan kita sudah ada modulnya. Kita kerjasama dengan Australian Green Scheme, Ustaz. Kemudian juga dengan Konjen Australia. Kita dibuatkan modulnya, mereka yang memberikan intek kepada para pendamping bagaimana cara melaksanakan modul itu. Modul itu pun juga di FGD kan. Dan sekarang modul itu pun juga masih final. Ketika diterapkan di lapangan apa kesulitannya itu juga itu. Jadi ada SOTH, ada Sekoper PKH. Sekoper PKH itu sudah ada 1.860 kelas. Ya. Itu berbasis kelompok PKH. Itu yang Sekoper PKH. Terus ada juga Selatan, Sekolah Lansia Tangguh. Di Sekolah Lansia Tangguh itu juga kita memberikan pemahaman kepada nenek, jak keburu makabin kompoya. Ya. Termasuk supaya nenek kakek itu bisa sehat ya itu ya. Kemudian edukasi itu juga tidak hanya orang tuanya ya Dok. Ya nanti kalau ada kesempatan kami balik lagi. Gak apa-apa, gini aja ada apa. Intinya itu kan keluhnya itu kan itu. Keluhnya itu seperti itu, adik-adik nanti. Ada juga sekolah siaga kependudukan. Alhamdulillah kita dapat penghargaan di tingkat nasional sekolah siaga kependudukan termasuk MTS At-Taqwa, MAN Bondowoso. Saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, dengan Kemenang untuk membuat SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Apa itu? Jadi di sekolah itu ada 3 clue-nya. Clue yang pertama itu mengintegrasikan materi pelajaran dengan
kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan pencegahan stunting. Jadi guru matematika, ya, jadi misalnya apakah bisa pelajaran matematika? Bisa. Matematika pun juga bisa. Ibu belanja ke pasar 1 kilo telur, misalnya gitu. Jadi materi-materi kan tentang kesehatan. Jadi kan ada soal cerita. Bahasa Inggris untuk mengarangnya pakai pendewasaan usia perkawinan, kesehatan. Pokoknya semua pelajaran insya Allah bisa. Ketika belajar geografi, kita punya bonus demografi. Letak Bondowoso itu adalah di sini, kan bisa. Semuanya bisa dihubungkan dengan 3 isu itu. Ada pojok kependudukan. Ya, alhamdulillah supporting dari sistem dari sekolah-sekolah itu luar biasa. Tahun 2021 kita hanya punya 8 SSK. Tahun 2022 kita gabung, Dinas Sosial dengan BPKB itu gabung. Kemudian saya minta, alhamdulillah ada 100 SSK, terbanyak di Jawa Timur. Kita dapat penghargaan juga. Tahun kemarin, awal 2022 kita hanya punya SSK Paripurna Nasional 1. Kita sudah punya 5 sekarang, SSK Paripurna tingkat nasional. Sekarang sudah ada 286 sekolah madrasah yang bergabung dalam program SSK. Kami minta di SSK itu supaya tracing, ada berapa anak yang tunangan, itu di tracing. Nah, sudah ketemu anak-anak yang tunangan itu didampingi guru BK, mereka membuat surat pernyataan supaya tidak menikah sebelum usia 19 tahun. Orang tuanya juga dipanggil, diberikan edukasi supaya anak-anaknya bisa meneruskan sekolah, memastikan sampai dengan ini kita punya datanya juga. Kalau butuh di PK 21 itu di desa itu yang putus sekolah, angka putus sekolahnya berapa? Se-Bondowoso kita punya datanya. Ya memang harus diverifikasi lagi dengan karena namanya data itu kan bergerak. Kita nanti itu adik-adik mudah-mudahan nanti juga bisa. Saya makanya anak-anak mahasiswa itu juga saya minta untuk memberikan testimoni, ya. Mungkin saya juga mohon kepada SDA Takwa sekali waktu mahasiswanya diterjunkan ke sekolah-sekolah, ya. Ya bukan promosi STAI-nya, tapi memberi edukasi. Kuliah itu enak, kuliah itu mudah, kuliah itu menyenangkan. Bisa diagendakan itu, Ustaz. Oke, monggo. Nanti biar kerjasama kita MOU serentak. Nanti turun kita jadwal, ya. Siapa kemana, ya. Siap. Nanti anak-anak mahasiswa yang memang sudah siap dengan itu untuk testimoni turun ke 286 sekolah itu. Siap. Mahasiswa STAI kan banyak sekali, Ustaz. Iya. Jadi itu mungkin bisa menjadi gerakannya STAI, ya. Ke 286 sekolah. Kita rapat dulu nanti kapan itu dilaksanakan. Nanti kemudian kita bersurat, kita mohon izin ke Dinas Pendidikan. Saya yang nanti mengkomunikasikan ke sekolah-sekolah itu bahwa akan ada gerakan bersama untuk sekolah kuliah itu menyenangkan. Sekaligus nanti sebagai laporan kami Bapak Ketua, ya, sampaikan itu betul. Tidak lanjut. Ayo sudah STAI dulu yang bergerak, jangan lama-lama Ustaz. Ini Siap. sudah semester anak-anak kelas 3 ini sudah harus biar mereka ini banyak sudah kita kan MOU juga dengan dengan PA kemarin kan dia itu bahwa untuk anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin itu harus ada rekom dari ya memang tidak semua rekom kalau ditolak semua kok sadisnya Dinas Sosial ini ya memang siap usia 18 tahun ya kita beri rekom. Artinya dispensasi kawin juga lewat sekarang. Ini yang memang punya data. Jadi mereka sebelum ke PA harus ke sini dulu. Yang 15 tahun sudah pasti tidak akan rasionalisasi daripada dispensasi kawin apa itu? Ya. Jadi orang itu kan secara regulasi itu kan 19 tahun minimal. Tapi karena mereka itu mohon maaf keburu untuk menikah. Akhirnya kan biar supaya sah sesuai dengan peraturan negara, regulasi mereka mengajukan dispensasi kawin minta izin ke Pak Hakim. Usia 15 tahun kan masih belum boleh ya. Sama nomor berapa sekarang? 21. Oh, 21 enggak apa-apa. Tapi sekolah dulu. Kalau itu yang 19 tahun itu untuk usia minimal laki-laki. Oh, rata berarti. Ya, kalau dulu kan perempuan 16, laki-laki 19. Tapi sesuai hasil judicial review MK, Undang-Undang 174 itu sudah di GR istilahnya.
sudah ada sudah di judicial review, sehingga laki-laki dan perempuan itu regulasi itu harus dipahami juga nanti kamu di hasil penelitian. Jadi Undang-Undang Nomor 174 itu berapa usianya. Setelah di judicial review di MK itu sama-sama 19 tahun. Kita juga punya Perda KLA, Perda Kabupaten Layak Anak, yang salah satunya itu juga tidak memperbolehkan nikah di usia anak. Ada juga Undang-Undang TPKS, memaksa mengawinkan anak di usia dini itu masuk dalam Undang-Undang kekerasan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Memaksa. Ya, jadi sebenarnya kalau ada orang tua memaksa itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana dan dasarnya jelas Undang-Undang TPKS. Nanti gini, pertanyaannya ditulis, WA-kan ke saya Ustaz. Nanti saya jawabnya secara ini Maksud tadi data-data itu mungkin. Ya, dan mungkin ini saya lagi mohon maaf dan nanti ya. kalau misalnya ada FGD Ya. selain yang sudah disampaikan jenengan tadi itu terkait dengan MOU, FGD khusus kegiatan ini mungkin bisa nanti kami libatkan mahasiswa itu. Oke, yang tadi saya sangat berharap tadi Siap. gerakan kita bersama ya, dengan STAI, dengan Dinas Sosial P3 KB ya, kerjasama nanti kita turun. Saya nanti akan komunikasikan dengan Kemenak, dengan kepada itu Sekolah Siaga Kependudukan itu 286, sehingga kita ada aksi nyata. Ya meskipun anak-anak SD itu kan SSK itu kan ada SD juga, itu ceritakan bahwa kita harus sekolah tinggi, harus punya mimpi, harus punya ini. Siap. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz, mohon maaf sudah mengganggu. Saya minta maaf. Ini biar tak lupa datanya saya kirim. Soalnya berganti tempat tuh kadang ya lupa. Gimana? Entah. Langsung ke Kawah Kota coba. Iya. Jalan kaki ini. Siap, Kawah Kota. Iya, yuk. Apa? Iyalah. Iya, ayo. Gue suruh lihat data itu. Ayo. Panjang. Hah? Daus. Hah? Oke, guys, terima kasih. Gimana perasaannya? Gimana rasanya? Haji ya. Ipuna. Hah? Oh, takwa. Nah, jadi itu dosen saya masih ke resepsionis, jadinya kita masih nunggu. Waduh. Nah, jadi kita nunggu Pak Ketuanya dulu, tapi tunggu. Oke, guys. Ada yang umurnya itu di bawah 15 tahun loh. 14 tahun, 15 tahun. Padahal kan yang undang-undang yang sekarang, Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan itu kan 19 sama 21. Kalau yang sebelumnya itu kan 16 sama 19. Itu
Jadi yang sekarang ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang kurang cuma 2 bulan saja loh, kurang 2 bulan sudah 19 itu. Kalau di prosentase misalnya untuk pernikahan dini itu misalnya faktornya apa? Kalau di prosentase Penyebabnya ya. Iya. Penyebabnya itu ya kebanyakan ya karena orang tua itu takut terjadi apa-apa sudah jadi keburu-buru. Akhirnya apa? Sekarang sudah kasih duit 2 bulan 3 bulan berikutnya mengajukan cerai di sini. Kenapa? Karena namanya pernikahan dini itu kan masih belum pikirannya belum dewasa, masih lagi Kesiapan mental. Masih 14 tahun ada juga itu kan masih anak-anak seusia gitu kan punya main gitu Pak, bukan mereka mencari itu lagi. Terus apalagi saya kasih apa-apa mama minta ke bapak, jadi kan bagaimana kok nikah kan nggak bisa, jadi memang belum cukup untuk berpikir ke dalam rumah tangga itu memang belum waktunya. Jadi kebanyakan laki-laki kan berikutnya kita pernah tanya ke orang tuanya, sama nggak menyesal Kak kemarin sudah dispensasi kamu sekarang enggak. Berarti kan orang tua hanya berpikir mungkin Oke, akhirnya sudah selesai. Dan Yang 1 bulan Januari 2023 ini ya dimasukkan dalam mana? ayo makan di mana? Makan di kampus dia murah-murah. Iya. Kamu mau kemana? Kemana? Ada, coba. Ya. Haris boleh ya? Haris, apa lagi kamu di sini? Ayo, mana di mana? Oke, sudah. Oke, jadi terima kasih kalian yang sudah nonton ya. Syukron musyawaratikum walilkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.